Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Bismillah, innalhamdulillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sahabat semua, dari terapi syukur sadar nafas, apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Apakah itu magnet rezeki? Sama terhubung. Tangannya. Alhamdulillah. Bersyukur sekali pada malam hari ini, ya walaupun situasinya memang ada rezeki sehari-hari ya. Januari itu kan artinya hujan sehari-hari. Jadi hujannya itu ya lebat sekali ya, seperti rezeki yang berdatangan ya, Masya Allah. Dari pagi hingga malam pelayanan dinar, pelayanan yang lain-lain SR12 enggak berhenti teman-teman semua. Saya harapkan ya, saya doakan juga teman-teman semua yang ada di sini pekerjaannya lancar ya, kemudian bisnisnya makin lancar juga, bertambah peluang-peluang usahanya gitu ya, karena setelah diasah itu ada alam potensi yang keluar ya. Nah, alam potensi itu berasal dari kecerdasan kita yang rutin untuk diasah. Maka sahabat semua, sangat beda sahabat yang rutin berlatih sama yang tidak. Kalau tidak berlatih ya di dalam kelas itu cenderungnya adalah futur ya, karena sendirian. Saya baru saja menjumpai ya, di sini saya tidak sebutkan nama kan tidak apa-apa ya. Ini untuk ibro saja. Ya akhirnya saya bersyukur ya, ada seseorang mengantarkan ya, seseorang juga yang beli dinar gitu ya. Masya Allah, itu semangat sekali ya di dalam menjual dinarnya. Tetapi ya untuk bisa mohon izin ya mendaftar ya ke SBMR aja dengan dana segitu ya, bukan mengecilkan rupiah ya, belum ada gitu kan. Ya Bunda, saya ini saya itu, padahal beliau itu dari tahun 2011 itu sudah masuk ke seminar-seminar, bahkan pernah beliau itu jadi panitianya seminar yang anti riba, yang diantaranya ada membuat produk bola ini gitu kan. Akhirnya beliau cerita, ya Allah itu dunia ternyata kok tidak lebar gitu ya, rasanya sempit. Ketemu lagi gitu kan dengan orang yang dulu pernah bersama, bahkan beliau ada di kepanitiaan gitu kan. Nah tetapi pada saat setelah seminar itu tidak diasah gitu kan, tidak berlatih kembali. Sudah pernah ke magnet rezeki juga, tapi tidak berlanjut untuk diasah, untuk bisa di-upgrade, kemudian di-update lagi, itu tidak. Akhirnya yang terjadi seperti itu halnya ya, biasa, kemudian ya seadanya gitu kan. Beda sekali kalau yang berlatih. Maka sahabat semua syukuri ya, saat teman-teman di sini ada rutin ya berlatih, itu akan membentuk cahaya, dan cahaya itu akan kembali ya bermanfaat untuk teman-teman semua. Kemudian mungkin ya sahabat ada di sini yang mengalami ada tumbukan ya, ada kepahitan, itu istilahnya manusiawi ya, ada kewajaran di sana ya. Kalau misalnya ya ada bapak ibu yang sekarang ini terasa ya dadanya itu sempit, ya rasanya ndak luas ya, penuh rasanya dada ini ya. Kemudian rasanya sesek gitu kan. Coba saat ibu bapak ya di sini ayah bunda ingin menemukan sebuah keikhlasan, sebuah ketenangan yang nanti juga akan dibahas secara tenang bermakna ya, agar rezeki ya datang tak terkira gitu ya. Coba langkah yang ini ya, nanti dari Bunda Pita pasti ada trik-triknya, maka siapkan ya, siapkan catatannya. Saya hanya selintas saja yang saya sering lakukan gitu ya. Coba teman-teman kalau dada terasa sesak gitu ya, coba teman-teman untuk duduk, kemudian tarik nafas dari hidung, kemudian di sana katakan astagfirullahaladzim, ya Allah. Duduk terus meminta Rabbikfir warham wa anta khairur rahimin. Ya Allah, Engkau jadikan keadaan ini, nah keadaan yang buruk ini ya Allah, Engkau jadikan adalah ini ampunanmu, bentuk ampunanmu yang membuat Engkau selanjutnya akan merahmati aku. Asal Engkau ampuni aku, asal Engkau merahmati aku terima dengan lapang dada. Aku baik-baik saja. Aku akan baik prasangka ya di atas rata-rata. Aku bahagia.
kemudian ulangi lagi ya mungkin sampai 3 kali ya, Rabbikfir warham wa anta khairur rahimin, lepaskan. Nanti akan terasa lebih ringan ya, lebih nyaman ya, karena apa? Energi tak nyamannya tadi dia itu melarut keluar bersama tarikan nafas ya, kemudian lepaskan. Maka sahabat semua, di sini kita berlatih ya, bagaimana menjaga energi bahagia tanpa syarat di atas rata-rata yang kita perlukan di dalam perjalanan kehidupan kita, yang sewaktu-waktu itu akan ketemu ya, tidak mendoakan ya, karena kan memang naik turun kan perjalanan kehidupan dari manusia ya, naik turun, ada bahagia, tiba-tiba ada ketumbuk persoalan, kemudian setelah ketumbuk persoalan terbuka tuh ya manisnya gitu kan. Nah, bagaimana agar kita selalu merasakan manis ya di dalam keseharian kita? Maka triknya saat ada tumbukan itu kita ucapkan wow keren, tapi ternyata tidak hanya cukup wow keren, karena menggelayut kembali rekaman itu datang lagi. Kenapa seperti itu? Karena ada data-data lama yang belum dirilis ternyata gitu kan. Nah, makanya kita perlu ada zikir kembali, kita ada perlu untuk menyebut asmanya kembali, mendekat kepadanya, kemudian kita mohon pertolongannya, karena diri kita itu yang menciptakan adalah Dia, maka kita memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, tak berlama-lama ya, karena nanti kita akan masuk ke gua keajaiban terapi syukur ya, dengan ada teknik nafas yang beberapa kita kembangkan ada di sini, yang ternyata alhamdulillah ya teman-teman yang rutin mengikuti ya tanpa jemu ya, seperti halnya kita makan kan tidak pernah bosan ya, terus saat kita telah makan selang beberapa jam gitu ya, nanti saatnya makan tiba kita untuk bisa mengkonsumsi makanan itu lagi. Nah, seperti halnya sekarang ini gitu ya, pada waktu kita sudah merasakan nikmat gitu ya, jangan lepaskan gitu ya, tapi untuk kita selalu berlatih. Kalaupun itu ya ada donasinya, kalaupun itu ya ada istilahnya kita harus mengeluarkan, itu adalah bentuk ya dari untuk membuka perisai kita, karena pada waktu kita tidak mau memberi gitu ya, maka kita tidak dibagi gitu teman-teman. Maka disinilah ada tahadu tahabu, disinilah kita ada saling gitu ya, saling memuliakan ya, saling menerima dan saling memberi, dan itulah yang terjadi akhirnya kasih sayang, karena Rasulullah katakan tahadu tahabu, saat kalian saling menerima dan memberi maka terwujudlah ada keajaiban. Keajaiban itu adalah kasih sayang itu yang tersambung ya, kasih sayangnya Allah, kemudian kasih sayangnya diri kita, dan keajaiban itu bisa muncul gitu. Kita sih bisa saja ya, misalnya tidak ada istilahnya donasinya, atau tidak ada ini apa namanya tanda kasihnya gitu ya, itu bisa saja, tetapi akhirnya tidak bertahan lebih lama ataupun lebih berkah, karena kan ada sesuatu hal yang harus ditunaikan tetapi tidak dikeluarkan gitu ya. Akhirnya yang terjadi adalah kurang ajaib ataupun tidak ajaib. Maka sahabat semua, kita sudah bermagnet rezeki ya, pada saat kita ke gurunda kita Ustadz Nasrullah, kita pun ya dengan sukarela ya, bahkan kita ingin sekali membantu gitu, walaupun kita sudah mengeluarkan ya dananya, misalnya kita para CTM ya, kemudian berangkat ya ke sebuah pelatihan di camp gitu, ternyata diminta untuk bisa berkontribusi, kita ringan-ringan saja alhamdulillah gitu ya, tidak mikir wah saya kan bayar dan lain-lain, saya harusnya kan cuma menyimak, tidak, kita keluarkan apa yang kita bisa. Kita misalnya donasi, itu pun kembali kepada diri kita sebagai fasilitas ya, kemudian kita diminta mengeluarkan ada tenaganya ya untuk membantu peserta-peserta yang baru ya, kita dengan senang hati pula, waktunya juga kita berikan juga. Alhamdulillah akhirnya sepulang dari camp itu ya alhamdulillah keajaiban itu pun berdatangan. Nah teman-teman semua, siapa yang suka berbagi maka dia akan diberi, siapa yang suka memberi akan dibagi pula. Oleh siapa? Sebenarnya adalah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena terjadi ada pertukaran atau perputaran energi. Nah sahabat semua, pada kali ini ya kita akan membahas sebuah tema yang penting sekali untuk kita, karena kunci keajaiban itu adalah diawali dengan tenang ya dan senang gitu ya. Tanpa ada tenang dan senang tidak ada bahagia gitu ya. Nah maka bahagia tanpa syarat itu penting sekali sahabat semua ya. Siapkan catatannya dan kita simak materi cara tenang bermakna rezeki datang menjadi tak terkira, mengalir terus menerus sampai tidak bisa ngitung, tidak tempat ngitung uang gitu ya.
nggak sempat ngitung yang ada di rekening saking banyaknya Bunda Pita. Masya Allah, tabarakallah. Dan teman-teman semua, kita sambut pemateri pada malam hari ini yang powerful, Bunda Pita Nareswari Danu Indah. Silakan tepuk tangannya. Alhamdulillah, kasus yang selalu dinanti sama teman-teman semuanya. Iya. Gimana Boster di awal, kemudian Bunda Susan ditunggu-tunggu, mana ini Bunda Susan? Ya ternyata sedang dikejar-kejar rezeki ya teman-teman, semoga menular kepada teman-teman semuanya. Rezekinya seperti Bunda Susan, berdinar-dinar ya. Tanpa iklan, Tanpa datang. Betul, Masya Allah. Memang kadang-kadang seperti itu ya, saya juga sering mencari. Iya, cuma batin saya kok pengen closing, tapi saya belum pasang iklan apa status apapun, tiba-tiba ada yang ngechat. Nah seperti itu ya, yang jadi pribadi magnet rezeki ya teman-teman bisa. Ya kalau tadi kuncinya adalah rajin berlatih gitu ya. Jadi ibaratnya punya pisau gitu, kalau diasah terus pisaunya akan semakin tajam gitu. Kalau digunakan sudah pasti langsung bisa mengiris ya. Apa yang diiris? Perisai rezekinya ya, yang diiris apa garis kebenarannya. Seperti itu ya Bunda Susanya. Ya, Alhamdulillah. betul, ya. Malam hari ini nanti kita punya satu metode terapi yang istimewa ya Bunda, ada metode tapping wajib. Iya, ada tapping rezeki. Maka buat teman-teman semuanya ya, jaga makomnya baik-baik. Kalau sudah berada di ruangan ini, stay untuk tetap bertahan, karena belum tentu ya kalau kita lepas dari terapi syukur sadar nafas ini ya, kita ibaratnya kalau ikut 2 paket lengkap kan punya 2 asahan ya. Asahan pertama adalah kelas terapi di malam Kamis, kemudian di asahan yang kedua adalah kelas privat RFF LOP. Otomatis pisaunya akan makin tajam ya, seperti itu ya. Alhamdulillah, barakallah Bunda Susar. Nah malam hari ini kita akan belajar ya teman-teman, bagaimana cara hatinya supaya bisa bikin tenang ya, bermakna, sehingga rezeki kita akan mudah datang ya. Saya tidak akan berbasa-basi terlalu lama, tapi sebelum saya lanjut kepada materi, tadi belum salam ya. Tadi Bunda Susan udah salam, saya belum salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat. Bikin pada belum dibuka nih. Biar ramai dulu ya teman-teman ya. Bagaimana supaya kita ajaib teman-teman? Bukan apapun yang terjadi, kita akan selalu tetap Untuk apa kita ada di sini? Bersenang-senang. Siap ajaib semuanya teman-teman? Siap. Yakin bisa ajaib? Yakin bisa. Allah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, salatu wassalaman ala Muhammadin wa rasul karim wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabatku yang berbahagia dan dimuliakan Allah, sahabat terapi syukur dan sadar nafas, saya doakan teman-teman semuanya yang hadir pada malam hari ini beserta dengan seluruh keluarganya akan diberikan kesehatan, badan bugar, prima, sehat walafiat, luar biasa. Amin. Ya, anak-anak bertumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Pasangannya menjadi pasangan yang taat dan setia. Yang belum sehat hari ini segera diangkat penyakitnya. Amin. Bismillah. Kita semuanya banjir orderan selalu. Amin. Yang menjadi pegawai juga segera naik pangkatnya. Amin. Amin. Dan kemudian yang belum dapat jodoh segera dapat jodohnya. Amin. Ya, buat yang memiliki anak-anak yang belum dapat jodoh, semoga segera ada ketemu dengan jodohnya. Kemudian rezeki kita 5 miliar 1 bulan. Amin. Bisa haji dan menhajikan, umrah dan mengumrahkan. Ya, insya Allah kita punya wafat husnul khatimah, masuk surga syafaatnya dari Rasulullah, ditempatkan di surga terbaik beserta dengan Rasulullah di surga Firdaus. Amin ya Rabbi.
Ya, alhamdulillah senang sekali rasanya malam hari ini kita berjumpa lagi ya di penghujung bulan Januari. Masya Allah, nggak kerasa ya bulan Januari udah habis. Nanti pekan depan kita sudah mulai memasuki bulan Februari ya. Walaupun kita melihat kondisi dan situasi saat ini di negeri kita banyak sekali persoalan ya, terutama bencana ya, tanah longsor gitu, kemudian banjir bandang ada di mana-mana. Termasuk di daerah saya sendiri ya, di daerah saya sendiri itu di Pemalang, Jawa Tengah ya. Kemarin berita di televisi belum ramai, tapi ada sebuah gunung yang matok di Jawa Tengah ya. Kalau orang bilang ini adalah pusar ya, pusarnya Pulau Jawa, namanya Gunung Slamet. Nah, itu kan dalam kondisi yang sebelum hujan besar kemarin itu tidak baik-baik saja gitu, karena banyak sekali area perbukitan di sekitar Gunung Slamet itu yang dipapras ya karena pembangunan gitu, dan hal ini tentu menyebabkan hutan yang ada di area situ menjadi hutan yang gundul gitu, dan akhirnya yang ditakutkan terjadilah gitu kan. Dan itu tidak hanya terjadi di Pemalang tapi kota-kota lain gitu ya, yang tempatnya di kaki Gunung Slamet itu sendiri ya, dan termasuk di daerah Pemalang, kemudian di daerah Purbalingga, kemudian ada di Brebes, dan juga ada di Tegal gitu ya. Memang karena kota-kota itulah yang mengitari Gunung Slamet itu. Nah, selain kota-kota yang lain masih ada, tapi kondisi yang tidak baik-baik saja di situ gitu. Nah, ini kemarin terjadi banjir bandang, kurang dan lebihnya hampir sama sih dengan yang terjadi di Sumatera. Cuma memang kalau di Sumatera itu langsung ke berimbas di 3 provinsi gitu. Kalau ini ada di 4 kabupaten ya di Jawa Tengah gitu. Tapi ya mudah-mudahan apa yang kita rasakan saat ini untuk saudara-saudara kita bisa memberikan doa yang terbaik dan rasa empati ya. Dan mudah-mudahan ya kami semua yang ada di sini gitu diberi ketabahan, kekuatan, dan bisa menjadi mengambil pelajaran dan makna dari peristiwa. Nah, terutama apa yang malam hari ini akan saya sampaikan kepada teman-teman semuanya ya, tentang menemukan makna di balik peristiwa. Memang ini sering dibahas gitu ya, di RFFLOP juga sering dibahas menemukan makna di balik peristiwa. Cuma kita berusaha untuk mereframe kembali, merepeat kembali, karena pembelajaran yang berhasil adalah pembelajaran yang bermakna, dan pembelajaran bermakna itu masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita dengan mengulang-ulangnya gitu ya. Dan mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa mendapatkan insight dan juga bisa langsung prakteknya, sehingga apa yang kita mau, nah keajaiban kan maunya, nah mudah-mudahan itu segera kita dapatkan ya. Kita mulai saja teman-teman, silahkan disiapkan alat tulisnya, mungkin ada hal yang perlu teman-teman catat, dan saya akan menggunakan alat bantu untuk men-share ya, agar teman-teman lebih memahami dari konsep belajar kita ya pada malam hari ini. Teman-teman pernah merasakan nggak gitu, sebagian besar dari kita ini stuck ya. Stuck itu artinya berhenti di tempat gitu, karena persoalan yang datang menguji diri kita, dan ternyata tidak ringan, kadang-kadang membuat kita, memaksa kita untuk mengambil jeda gitu, entah itu nafsu kita sendiri, untuk membuat kita berhenti bergerak dan melangkah. Contoh ya, kalau persoalan finansial gitu, persoalan finansial. Sebenarnya kita semuanya diberi kemampuan sama, tapi ya seberapa cepat dan tidaknya itu tergantung diri kita sendiri, terkabulnya ya, merayu Allah ya. Dalam meraih LOP kita itu, kita butuh usaha untuk merayu Allah, meraih ridhonya Allah gitu ya. Dalam meraih ridhonya Allah ini, Allah ya biasanya mau menurunkan keajaiban. Kita kenali polanya dulu. Allah mau menurunkan keajaiban itu berserta dengan bungkus permennya, ada persoalannya. Nah, kalau persoalannya umpama kita punya hajat, LOP kita adalah kita pengen finansial yang membaik ya, finansial yang membaik. Faktanya kita masih banyak amanah pada saat ini. Contoh ya. Setelah itu bungkus permennya adalah ketika amanah itu jatuh tempo. Nah, padahal kita LOP-nya adalah 2 kali atau 3 kali lipat dari amanah itu. Katakanlah amanahnya misalnya 100 juta. Kita punya LOP
300 juta, karena yang 200 juta ya akan kita gunakan untuk keperluan dan kebutuhan yang lain-lain. Pengen beli rumah, pengen beli mobil, misalnya seperti itu kan. Atau pengen untuk biaya pendidikan anaknya gitu kan. Tapi faktanya kita belum punya uang 300 juta, adanya amanah gitu. Amanah 100 juta itu. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita memiliki amanah, maukah kita merefleksi diri? Dan karena kita jatuh tempo, biasanya orang itu kan malah yang ada panik gitu ya. Besok saya ditagih oleh bank, ya jatuh tempo untuk membayar hutang saya, padahal belum ada uang. Tetapi Bunda Dina menghubungi juga. Ini kelas privat sudah mau habis gitu. Kelas terapi udah mau habis gitu. Mau perpanjangan enggak? Aduh gitu. Yang ada di dalam pikiran kita apa saat itu? Galau, kalut gitu kan. Nah, setelah itu apa yang terjadi gitu kan? Bukan semakin mendekat kepada Allah, tapi semakin menjauh. Nah, itulah tanda-tanda iman yang belum stabil gitu kan. Kalau iman kita stabil, mau hujan, mau angin, mau apalah gitu, mau panas ya, jalan terus, gerak terus. Nah, ya kita kan mengambil jeda. Ya Bunda Dina, mohon maaf saya nanti dulu, misalnya gitu kan. Kemudian atau ada tukang bank keliling datang gitu kan. Ya mohon maaf saya belum bisa bayar hari ini. Gitu. Kita stuck kan, tidak ada pergerakan di sana. Karena apa? Rasa batinnya kita udah nggak karu-karuan. Udah jatuh tempo, anaknya harus bayar kuliah misalnya kan, itu kan mau belajar nggak ada uang karena LOP-nya nggak ada uang gitu kan. Hanya perasaan-perasaan yang nggak nyaman yang dipelihara karena apa? Gitu. Karena kita kurang merefleksi diri. Ya. Ini bagian dari turun garis kebenaran juga gitu. Banyak pertanyaan-pertanyaan di dalam jiwa kita yang belum tepat. Ya, bahkan saya sudah merasa saya benar kok merefleksi diri. Sekarang kita cari jawabannya gitu. Saya udah benar apa belum gitu. Ya, malam hari ini kita cari jawabannya sudah benar apa belum. Pertanyaan-pertanyaan kita untuk merefleksi diri. Ya, nah teman-teman kadang-kadang yang di dalam diri kita punya nggak pertanyaan? Ya, kenapa saya belajar sekian lama di kelasnya Bunda Arta belum ajaib? Ya, kenapa? Gitu kan pertanyaannya teman-teman seperti itu ya. Ada juga yang pernah memprotes, mohon maaf ya, beberapa bulan yang lalu orangnya memprotes bukan ke Bunda Hartanya aja tapi ke Pak Nas dan ke MR-nya. Bilangnya gini, mohon maaf itu ya, saya tidak menjelek-jelekan, saya tidak bicara seorang personilnya. Bilangnya seperti ini, kelas MR itu kelas halu. Ya, ngajarin orang untuk berpikir yang tidak sesuai dengan logika. Lah ini emang kerjanya Allah itu tidak sesuai dengan logikanya Allah, manusia gitu kan. Allah itu kalau sudah mau ngasih keajaiban nggak pakai logikanya manusia, ya kan? Teman-teman merasakan sendiri nggak gitu kan? Saya panggil konsumen cuma pakai LOP tiba-tiba datang gitu kan. Ya saya pengen uang ini tanggal berapa ya Allah, tanggal 28, daripada saya bolak-balik ke ATM gitu kan. Iya di ATM masih ada sih tabungan, tapi saya juga punya dinas, saya punya emas, tapi daripada bolak-balik baiklah tabungan, tetap tabungan gitu kan. Saya mau uang cash ya Allah. Tanggal 28 ya Allah gitu kan. Kemana saya LOP seperti itu. Nah, saya mau uang cash ya, saya mau uang cash, uang tunai tanpa harus bolak-balik ke bank, harus gesek ATM gitu kan. Tapi ini hujan gitu kan, karena hujan memang saya agak-agak kurang sukanya ya bolak-balik ke bank harus pakai mantel, pakai jas hujan gitu kan. Nah akhirnya saya pengen punya uang cash, ya udahlah di tengah hujan begini kan, saya senang aja hujan-hujanan karena hujan bagi saya adalah simbol rezeki gitu. Makin basah saya makin ajaib gitu. Sebenarnya gitu, tapi saya LOP aja gitu. Tiba-tiba tadi pagi Bun ya diajak teman gitu, kita ketemuan yuk gitu. Nah kita ketemuan ngobrol-ngobrol, ternyata dia ngasih uang gitu. Ini Pak, ini uang kamu gitu. Iya ini hak kamu, yang halal nih, halal itu. Alhamdulillah itu luar biasa ya. Hasil jerih payah saya selama setahun katanya dihargai, masya Allah ya. Dia hasil jerih payah apa sebagai seorang guru gitu, gurunya untuk guru, bilangnya seperti itu, masya Allah ya. Ini benar-benar sebuah keajaiban buat saya ya, tidak terduga. Nah memang seperti ini polanya. Saya tidak minta ya Allah saya minta 500.000, ya Allah saya minta 1 juta besok gitu, enggak gitu. Saya minta uang cash darimu ya Allah, saya minta mau gesek
tabungan semesta gitu. Tanpa saya harus bolak-balik ke banknya gitu, cari ATM gitu, basah-basahan harus lepas nanti pakai mantel lagi gitu. Enggak seperti itu. Nah, polanya memang seperti ini. Tidak bisa dibicarakan secara logika. Mau MR dibilang ilmu yang halu, ilmu yang tidak bisa kayak orang terkesan apa yang ngebodohin katanya seperti itu. Ya, tidak saya aja yang bilang seperti itu ya. Tidak beliau aja yang bilang seperti itu, banyak yang bilang karena tidak percaya dengan ilmu ajaib ini gitu kan. Banyak testimoni dari trainer lain selain saya ketika kita berjumpa ngobrol-ngobrol, tahu nggak Bunda Vita gitu kan bilangnya, saya ini dibilang sebagai seorang penipu lah, kok bisa gitu. Katanya ngajarin ilmu LOP itu ngajarin ilmu halu bilang waktu itu, padahal mereka tidak bisa membedakan antara halu gitu, impian, proyeksi gitu kan, dan apa namanya, membatin tuh. Kalau LOP itu kan ilmu membatin. Membatin segala sesuatunya seolah-olah terwujud nyata gitu kan. Tapi orang yang belum bisa mainnya hanya di ranah logika, belum bisa sampai ke ranah rasa dan pikiran alam bawah sadarnya tidak bisa dimainkan di sana. Padahal pikiran alam bawah sadar itu adalah pikiran yang luar biasa cerdasnya gitu. Dan luar biasa cerdasnya. Maka mereka akan berpikir, kenapa mereka bisa ajaib, saya belum, kenapa saya tidak bisa gitu kan. Ini Bunda Arta ngebohongin nih gitu, MR ngebohongin nih, Ustadz Nas ngebohongin nih, kan kayak gitu. Padahal tidak sama sekali, karena memang sudah banyak testimoni orang ajaib gitu kan. Sudah banyak ya, barusan juga saya dapat testimoni gitu kan dari seorang kawan dari RFFLOP yang tinggal di Malaysia gitu kan. Udah Masya Allah luar biasa ya. Ini Kak Dewi juga mudah-mudahan ikut nge-zoom malam hari ini ya Kak Dewi ya. Assalamualaikum. Ya, kita punya pesan dari luar negeri ya teman-teman semuanya ya, jangan salah ya. Kemudian kita merefleksi sendiri ya, kenapa kita tidak sembuh. Nah, saat terluka, refleks manusia yang pertama-tama pekan ini dari Rabu kemarin sampai Rabu hari ini dalam pikiran teman-teman, nah, ada persoalan hujan, kenapa dikasih hujan? Ya, ada persoalan dagangan belum ramai karena hujan, kenapa tidak ramai? Apakah pertanyaan itu muncul di dalam pikiran teman-teman? Kan itu dua kali, tidak. Saya tunggu jawabannya ya. Apakah pekan ini teman-teman merasakan ada pertanyaan kenapa yang muncul dari dalam diri kita? Ayo jujur. Karena benar mau hapus ya. Dalam hari ini kita mau hapus. Silahkan diketik di kolom komentar. Saya stop share screen dulu. Hanya jawab ya atau tidak. Apakah di dalam diri teman-teman ya, pekan ini ada pertanyaan kenapa? Kenapa saya begini? Kenapa suami saya begitu? Kenapa anak saya? Kenapa dagangan saya? Kenapa dengan mertua? Kenapa dan kenapa? Ya, ya, ada nggak? Nah, tidak ada, ada. Ya, jujur dengan diri sendiri. Ayo, kita jujur ya. Tidak ada, tidak ada. Yang ada berapa orang? Silahkan diketik secara jujur. Pekan ini, Bunda Teti ada, Bunda Dia ada, Bunda Dina ada enggak? Bunda Estriana ada enggak? Bunda Neng, Bunda Waliatun, silahkan diketik. Hanya ya dan tidak. Ada enggak? Bunda Nani, apakah ada? Adakah pertanyaan yang muncul kenapa? Kenapa pekan ini hatiku hampa? Kenapa saya makin belajar kok makin bingung? Kenapa saya belum memahami suami saya? Kenapa saya tidak memahami istri saya? Bunda Dina ada enggak? Ada. Ya, hanya ada. Bunda Dini ada, Bunda Siti Rohani ada, Bunda Lili, Pak Asyari, Bunda Ayi. Oke. Absen ada.
Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Oke, saya lanjut ya teman-teman ya. Kita bahas lebih lanjut agar teman-teman juga bisa memahami lebih lanjut. Nah, ada sebuah cerita ulama di Turki bernama Nasruddin Hoyha gitu ya. Nasruddin siapa gitu kan. Nah, beliau ini kehilangan kunci ceritanya ya. Ketika beliau kehilangan kunci, nah, beliau itu sibuk nyari-nyari. Nah, beliau ini ulama kan, yang ulama itu Pak Kiai gitu ya, sekelas Kiai Syekh gitu ya. Di Turki, kemudian murid-muridnya lihat, tetangganya juga lihat. Karena terlihat mencari-cari gitu kan, di luar rumahnya gitu. Nah, saat orang lain melihat sang ulama itu mencari-cari sesuatu, mereka bertanya, maaf Pak, gitu, Bapak sedang nyari-nyari apa, gitu. Terus Pak Nasruddinnya itu ngomong, saya mencari kunci. Oh, nyari kunci Pak, gitu. Iya, saya nyari kunci. Saya bantu nyari ya Pak ya, gitu. Bantu nyari, muter-muter di luar rumahnya, gitu kan, di halamannya sampai tanaman dikodek-kodek, gitu. Setelah itu tanyain lagi sama orang, Pak, maaf, Bapak terakhir kali nyimpan kuncinya di mana? Gitu. Di dalam rumah. Lah kenapa Bapak carinya di luar rumah? Gitu. Orang bingung gitu kan. Orang-orang bingung. Lah kenapa? Bapak kenapa nggak bilang dari tadi? Kuncinya hilang di dalam rumah. Kenapa Bapak nyarinya di luar rumah? Nah itulah kita aja. Kalau ada persoalan, nyarinya keluar dulu, bukan nyari ke dalam gitu kan. Wah ternyata kita sedang diajarin ilmu nih sama Pak Nasruddin. Wah semuanya ketawa gitu kan. Memang seperti itulah gitu. Kadang-kadang kalau kita ada persoalan, kita sibuk mencari keluar rumah untuk mencari solusi, ya kan? Contoh, ada persoalan amanah, gitu. Amanah itu siapa yang kita kan, gitu kan? Amanah yang membuat adalah diri kita, hutang yang membuat diri kita. Tapi, nah, hutang jatuh tempo, ya, kita yang mencarinya di mana? Mencari solusi di mana? Nah, cari hutangan di orang lain, gitu kan? Cari ke bank lain untuk menutup lubang yang sudah kita buat. Kita nyari ke orang lain, bukan di dalam diri kita sendiri. Artinya apa? Pembenahan di dalam diri kita, gitu kan? Dari mentalnya dulu, gitu kan? Kalau mentalnya udah diperbaiki, ranah rasa diperbaiki, gitu. Sebenarnya hutang itu bisa menutup kalau jatuh ridho Allah, keajaiban datang tiba-tiba. Gitu. Sebenarnya itu yang diperbaiki adalah rasa yang ada di dalam hati. Contoh lagi, gitu. Bertengkar dengan istri, bertengkar dengan suami, bertengkar dengan teman kantor, gitu kan. Kita nyari ya, orang kota kalau yang saya lihat gitu kan, orang kota kalau mencari solusi ya, bertengkar dengan suami, dengan istri, kemana? Datang ke klub malam. Biasanya kayak gitu ya minum-minum gitu kan, pergi keluar rumah. Itu menyelesaikan solusi apa tidak? Mendatangkan solusi apa tidak? Ya misalnya mabuk-mabukan, ada yang seperti itu, kan tidak mendatangkan solusi yang seperti itu ya. Kenapa tidak mendatangkan solusi? Ya karena kita sibuk mencari di luar, tidak mencari akar masalahnya itu apa, siapa yang tidak tepat itu siapa gitu. Nah kenapa kita tidak sembuh? Ya karena itu banyaknya tentang ini masih kelihatan ya teman-teman ya. Oke, ini apa? Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, pertanyaan di dalam jiwa kita ibarat sebuah ruangan, ya, ruangan yang gelap, kemudian diberi lampu dan ada saklarnya. Gitu. Ketika ruangan kita gelap, supaya terang, seharusnya kita menyalakan lampu dengan menyalakan atau membuat diri kita merefleksi persoalan yang terjadi itu apa. Gitu. Lampu itu punya saklar. Nah, saklarnya itu adalah pertanyaan kita. Pertanyaan kenapa. Gitu. Nah, kalau pertanyaannya tetap kenapa, lampu saklarnya itu ternyata jiwa kita sedang off. Nah, coba di ilmu MR ini, pertanyaan yang tadi teman-teman tuliskan, ya pertanyaan yang sudah ada di dalam benak teman-teman selama 1 pekan kemarin, gitu kan.
Kenapa persoalan seperti ini? Kenapa mertuaku galak? Kenapa suamiku kasih uang sedikit? Kan gitu. Nah, itu tidak akan memecahkan, tidak akan mendatangkan solusi apapun. Teman-teman, mulai hari ini, ya, kalau mau solusi, ganti pertanyaan yang ada di dalam pikiran kita dengan pertanyaan bagaimana. Contoh, tadi ribut dengan suami, ribut dengan istri. Nah, bukan kenapa suamiku ngasih uang sedikit, kenapa istriku bawel, tapi yang harus dirubah adalah bagaimana cara supaya suami lebih mesra, bagaimana cara supaya suami lebih menghasilkan banyak uang, bagaimana caranya supaya istri nggak bawel, gitu kan. Gitu. Nanti teman-teman akan menemukan solusi dibandingkan kenapa. Kalau pertanyaan kenapa itu lebih cenderung menyalahkan orang lain. Artinya garis kebenaran kita di sana masih tinggi. Gitu. Ya. Dan ketika tombol kenapa teman-teman lontarkan, berarti teman-teman memutar tombol ruang di dalam jiwa kita menjadi tetap gelap, di off. Tapi kalau teman-teman bilangnya bagaimana ini ya Allah, gitu kan, bagaimana ini ya Allah caranya supaya mertua saya lembut, gitu kan, bagaimana caranya supaya saya dapat uang lebih, dan pasti ada di sana. Oh, saya harus begini, saya harus begitu, pasti nemu solusinya. Dibandingkan teman-teman bertanya kenapa, karena itu akan terus-menerus ya membuat teman-teman semuanya merasa jadi korban, gitu. Jadi korban dari persoalan, padahal ya persoalan datang adalah bungkus permen supaya kita cepat ajaib. Kenapa dagangan hujan begini tidak ramai, gitu. Faktanya dagangan Bunda Suster pasti ramai-ramai aja kok, banyak hujan-hujan, orang beli mau, gitu. Faktanya saya juga dapat pembeli, mereka rela datang ke rumah pakai jas hujan, gitu kan, naik motor, saya mau beli Bun susu gomilku, Masya Allah, gitu. Bun saya pesen dinarnya ya, langsung ngechat hujan-hujan. Itu faktanya, gitu kan. Inilah yang dinamakan keajaiban. Lalu teman-teman semuanya bisa nyalakan on saklar tombol keajaiban dari teman-teman sendiri. Caranya seperti apa? Nah, makanya setiap kali seminar, ya, Pak Nas itu di awal, gitu kan, selalu ngasih testimoni duluan. Setelah itu Pak Nas bilang, piye caranya, bagaimana caranya, bukan kenapa, gitu. Kenapa caranya nggak ada, gitu kan. Bagaimana caranya supaya ajaib, kan gitu. Ya, pertanyaan selalu begitu. Ya, karena pertanyaan bagaimana ini akan mengundang solusi dibandingkan kita bertanya kenapa, gitu. Nah, perhatikan video ini ya teman-teman semuanya. Ya, ibaratnya seperti ini. Ini kok nggak nyala? Maaf, ternyata ada gangguan teknis ya. Nah, ibaratnya lampu, ini ruang kosong. Nah, jiwa kita seperti ini teman-teman ya. Ini lampu, ya, ini adalah sebuah lampu, dan ini adalah sebuah ruang yang kosong. Jiwa kita akan terang manakala kita menyalakan lampunya dengan pertanyaan bagaimana untuk mendatangkan solusi. Nah, lampu ini tidak akan menyala kalau teman-teman hanya bertanya kenapa, karena tombol saklarnya dipencet sedang off, gitu ya. Jadi ini nggak akan menyala kalau teman-teman tidak menyalakan tombol solusinya, gitu. Seperti saklar spiritual meter, gitu kan, dinyalakan supaya kita senantiasa mendapatkan solusi, jiwa kita akan menjadi terang. Nah, dalam luka yang paling sering sahabat ingat, nah seberapa sering nih pertanyaan yang paling sering muncul di kepala sahabat tadi? Apakah pertanyaan kenapa ataukah pertanyaan bagaimana? Nah, jawab lagi nih, boleh ya. Dalam luka yang paling sering sahabat ingat, atau luka yang paling sering terjadi dikecewakan makhluk misalnya, gitu kan, pertanyaan yang sering muncul di kepala sahabat itu apa? Yang kenapa atau yang bagaimana? Pertanyaan yang paling sering muncul ya di benak sahabat semua adalah pertanyaan kenapa atau bagaimana. Keren, bagaimana? Yang lain
Yang lain, kenapa? Bagaimana? Bagaimana? Nah, kalau sudah mulai pertanyaan bagaimana, berarti luka teman-teman mulai menyembuh. Masih kenapa? Oke, ada lagi? Bunda Rukma, Bunda Teti, Bunda Dina, Bunda Walyatun, Bunda Nani, bagaimana? Bunda Dini, hai adek. Bagaimana? Ada yang kenapa? Bagaimana? Ya, tidak apa-apa ya teman-teman ya, karena kita semua di sini memang ingin menyembuh. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu, gitu kan, berarti kita harus menyikapi itu antara solusinya bagaimana gitu. Dan kalau masih kenapa ya, nanti berarti kita perlu proses untuk membuka perisai tersebut. Oke. Nah, kita lanjut ya teman-teman. Nah, dalam luka apakah ini bisa menjadi bermakna? Luka batin teman-teman, apakah bisa menjadi bermakna? Kalau teman-teman sering menanyakan kepada diri ini, kenapa ini terjadi ya Allah? Kenapa Allah begini ke saya ya Allah? Kenapa saya dikasih kehidupan yang seperti ini ya Allah? Kenapa hidup saya tidak seperti mereka ya Allah? Kenapa saya masih seperti orang yang paling menderita? Kenapa saya belum ajaib juga? Nah, ini adalah pertanyaan yang belum bisa mendatangkan makna. Nah, ketika teman-teman mulai berlatih, ya, bagaimana, kenapa ini harus diganti, bagaimana? Jangan pernah ucapkan lagi disiplin kata kenapa saya menderita. Tapi bagaimana luka ini bisa mendewasakan saya? Kenapa hidup saya terus begini-begini aja? Tapi latihlah bagaimana saya merespon hidup saya ini supaya menjadi benar. Saya ingin respon hidup saya supaya menjadi benar. Ya, bagaimana caranya ya Allah? Nah, ini adalah pertanyaan refleksikan dan bagaimana yang akan mengambil kembali kendali hidup sahabat semua. Jadi bisa mengendalikan diri dibandingkan dengan kenapa. Nah, kalau bagaimana berarti teman-teman punya dorong ya, daya untuk meleverage, daya untuk menaik diri, mengupgrade. Saya tidak boleh ini bagaimana caranya ya. Saya mau ikut belajar menemukan komunitas yang baik supaya saya lebih ajaib. Nah, ini dia caranya, saya ketemu nih ya, seperti itu kan. Daripada ya Allah kenapa sih, ya elah kenapa lagi ya. Nah, itu adalah pertanyaan yang cenderung untuk menambah luka batin, bukan untuk mendatangkan solusi. Itu ya teman-teman ya. Jadi bagaimana ini menentukan makna. Nah, bagaimana itu adalah sebuah ikhtiar. Bagaimana itu adalah sebuah tawakal aktif. Bagaimana ini adalah sebuah adab kepada takdir. Jadi bagaimana saya bisa menjadi pribadi yang benar dan lebih ajaib lagi setelah ini. Nah, gitu ya teman-teman semuanya. Jadi saya ini nih kan, mohon maaf gitu. Saya ada orang yang mau bercerai gitu kan, belum utuh keluarganya. Bunda, kenapa suami saya bla bla bla, panjang benar. Ya Bunda, Pak, coba Bunda ya merefleksi dari dalam diri. Bagaimana pelayanan Bunda selama ini kepada dan bagaimana cara Bunda memperlakukan anak-anak di saat belum selaras dengan suami gitu. Bagaimana setelah ini gitu, bagaimana caranya Bunda mau memperbaiki diri supaya lebih baik lagi gitu. Jadi bukan pertanyaan kenapa yang dibesar-besarkan, tapi kita harus fokus kepada solusi. Jangan fokus kepada persoalan. Persoalannya fakta suami Bunda belum baik gitu kan. Nah, kalau mau suami yang baik berarti kita harus bagaimana caranya memperbaiki diri saya sendiri dulu. Biar energi dalam diri saya yang baik ini, kalau saya udah baik, energi itu pasti lancar loh teman-teman. Vibrasi kebaikan kita pasti dirasakan oleh orang lain kalau kitanya baik. Nah, tapi misalnya Bunda, saya udah berusaha baik, ya, saya udah memperbaiki diri saya. Saya latih syukur saya berlatih untuk membuat diri saya tenang gitu kan. Tapi
tapi mereka belum baik ke saya, ya berarti itu belum jatuh waktunya, belum jatuh ridhonya Allah. Usaha lagi, gitu kan. Bagaimana caranya? Ya usaha terus, konsisten terus, istiqomah terus, jalan terus, gitu, sampai ketemu solusi. Jadi nggak boleh cepet nyerah. Nah, persoalannya adalah watak manusia kadang-kadang cepet nyerah. Nah, kalau lagi cepet nyerah itu berarti kita lagi stuck, teman-teman ya. Kalau lagi stuck, ya kan, sudah tidak punya ide lagi, udah mau menyerah gitu. Datangnya kemana? Ya, dengerin aja pakai headset. Kan ada YouTube-nya Bunda Susanto gitu yang mengajari kita bagaimana langkah-langkah terapi mandiri di rumah. Dengerin itu. Nah, nanti saya kirim lagi linknya. Itu kemudian teman-teman juga ingat ya, ingat bagaimana langkah-langkah untuk terapi mandiri. Kalau itu semuanya dikerjakan, insya Allah semuanya akan mudah dipraktekkan, gitu ya. Dibandingkan kita kembali lagi gitu kan. Oh, saya ketemu kayak gini-gini lagi Bunda. Oh iya, saya ingat langkah. Saya nggak boleh stuck, saya nggak boleh menyerah. Berarti saya harus menemukan makna di balik peristiwa ini. Kalau Allah ngasih persoalan bahwa suami saya belum selaras saat ini dengan saya, berarti bagaimana caranya supaya suami selaras? Oh, pakai LOP gitu, mengubah keluarga keras menjadi selaras gitu kan. Oh, saya pakai tambahin zikir, suami harus dikasih ayat air doa gitu. Terus dikasihin cemplungin garam rukyah di dalam bak mandinya gitu kan, supaya suami hatinya makin melembut gitu kan, anak-anak juga gitu kan. Seperti itu gitu kan. Bagaimana caranya? Terus cari solusi. Kalau teman-teman sudah berusaha ya menampilkan pertanyaan bagaimana ini, maka teman-teman akan fokus dengan persoalan-persoalan yang sedang terjadi, termasuk dengan perlakuan-perlakuan orang lain yang kurang menyenangkan. Teman-teman abaikan gitu kan. Walaupun ya kadang itu akan menusuk hati, tapi kalau sudah wow keren gitu, wow kerennya benar-benar dalam rasanya wow keren gitu, bahagia gitu kan. Hanya kita dikata-katain orang gitu, dimaki-maki orang, dibanding-bandingin gitu kan, kemampuan dan ketidakmampuan kita gitu. Ya udah, memang seperti inilah kemampuan saya gitu, bukan berarti saya nggak mau. Saya pasti memperbaiki diri. Wow keren gitu kan. Bagaimana solusinya supaya mereka nggak ngomel-ngomel lagi? Berarti saya ya mereka ngomongin saya, berarti kan ada yang tidak baik di dalam diri saya gitu kan. Berarti harus ada yang saya perbaiki. Tidak menyalahkan terus-terusan pada keadaan, tidak fokus terus-menerus pada persoalan, tapi alihkan energinya gitu kan ke fokus kepada solusi. Seperti itu ya teman-teman, bisa kan kita agar menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, cara tenang dan bermakna dimulai dari bagaimana kita mencari cermin untuk merefleksikan diri, bukan untuk mencari jawaban, tapi untuk mengganti pertanyaan, karena hidup tidak selalu butuh jawaban yang baru, tapi kadang pertanyaan yang tepat. Apa jawabannya ya Allah? Apa jawabannya Bunda? Apa amalannya? Tapi coba ganti dengan pertanyaan. Ya, bagaimana caranya supaya saya mengamalkan bagaimana caranya saya mengamalkan ilmu-ilmu yang selama ini Bunda Susan praktekkan dengan baik. Saya mau pilih fokus kemana dulu gitu kan banyak LOP yang diajarin sama Bunda Susan. Besok malam ada lagi gitu amalan ya. Amalan-amalannya kan banyak banget, tapi itu bukan dijadikan aduh bingung gitu ya, saya harus milih yang mana, enggak gitu. Kalau teman-teman udah mantep satu hal gitu kan, yang udah Bunda Dina tuliskan setiap hari 5 hal yang harus dikerjakan, kerjakan terus itu gitu kan. Kerjakan lagi gitu. Itu yang paling mudah dan simpel. Perkala nanti teman-teman mau pilih ada amalan baru lagi, silahkan dipilih gitu. Mau pakai yang mana? Jadi jangan fokus kepada saya harus begini, saya harus begitu. Minggu ini praktek ilmu A, besok praktek ilmu B, besoknya lagi praktek ilmu C. Aduh, kajiannya Bunda Arta membingungkan. Kan kita nggak pernah ngajarin gitu. Ya, kita ngajarinya teman-teman untuk fokus berlatih. Misalnya pakai Al-Waqiah itu ya, Al-Waqiah yang ada di RFFLOP itu, kalau tiap hari kita jalankan gitu kan, habis maghrib dibacanya gitu kan, insya Allah powerful banget. Teman-teman cepat menemukan solusinya gitu, cepat didatangkan solusinya oleh Allah.
asal diiringi dengan energi berjamaahnya. Karena kalau kita sendirian cuma baca, energinya kurang ya. Kita banyak perisainya. Tapi kalau dibantu dengan booster jamaah gitu kan, Allah lebih suka yang berjamaah dibandingkan dengan yang sendirian. Seperti itu teman-teman, karena jamaah itu energinya lebih besar. Karena itu teman-teman harus peduli juga ya buat teman-teman kita yang lain di RFFLOP, ayo belajar lagi gitu kan ya, supaya energi gitu ya terus menggulung. Kalau teman-teman lepas nggak dipakai lagi, ya udah keajaibannya juga lepas gitu ya. Alhamdulillah ya, hampir jam 9 tepat. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Pertanyaan ini cukup disimpan untuk refleksi. Lebih baik fokus kepada ya misalnya solusi untuk suami saya biar selaras ya. Bagaimana caranya supaya mertua saya ya lebih baik lagi gitu. Nah, kalau energinya teman-teman lebih besar daripada energi yang kurang positif itu akan membuat vibrasi ya yang lebih baik lagi kepada orang lain yang ada di sekitar kita gitu. Alhamdulillah, insya Allah kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman ya. Saya praktek untuk dicoba semuanya teman-teman. Iya. Ya, cari solusi bukan dengan bertanya kenapa, tapi dengan bagaimana. Kalau teman-teman bertanyanya bagaimana, insya Allah hatinya lebih tenang, lebih adem. Nah, ketenangan inilah yang akan mengundang rezeki teman-teman semuanya mengalir deras gitu ya. Alhamdulillah. Sekarang kita siap-siap untuk masuk ke sesi sesi terapi yang akan dibimbing oleh Bunda Susan Arkanisa. Nah, nanti teman-teman ada metode baru, metode tapping wajah. Silahkan nanti teman-teman ikuti dan praktekkan dengan sama baik-baik ya, karena sesi ini akan menentukan juga ya level keajaiban teman-teman semua ya. Jangan fokus pada persoalan, tapi fokuslah kepada solusinya, menghapus kemelekatan pertanyaan kenapa tadi itu dengan merilis menggunakan metode terapi syukur dan sadar nafas. Benar-benar diikutin ya, kalau tidak diikutin benar-benar ya sia-sia dong gitu kan. Kita masuk ke sini kan untuk menghapus, membuka perisai rezeki kita. Kadang-kadang kita masih fokus kepada ada anak mungkin dedeknya bisa dikondisikan dulu gitu. Kalau untuk ruang terapi ini harus benar-benar fokus supaya teman-teman nanti mendapatkan hasil yang maksimal seperti itu ya. Alhamdulillah Bunda Susan sudah siap. Sekarang waktu dan tempat saya kembalikan lagi kepada gurunda kita Bunda Susan Arkanisa. Silakan Bunda. Ya, terima kasih Bunda Pita, materinya dasar luar biasa untuk bisa memberikan diri kita kembali lebih lagi ya, mengupgrade rasa percaya diri kita dan juga percaya pada Allah. Akhirnya mudah sekali menemukan keajaiban. Luka batin. Sedih berkepanjangan. Karir sudah stabil, jiwa sering labil, penghasilan melimpah, hati sering gundah, teman dan follower ribuan, tetap merasa kesepian. Jangan tunggu gejalanya semakin parah. Segera berikan dirimu healing yang menghujam jiwa.